Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali pada channel yang insya Allah penuh manfaat ini, Rifaiyah Media. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih wanita tentang bab haid. Haid sendiri menurut lesannya orang Arab itu penyebutannya lumayan banyak. Ada 15 nama haid. Yang masyhur pertama adalah haid, yang kedua Thomas, 3 Duhak, 4 Aksar, 5 Aksor, 6 Daras, 7 Arak, 8 Farok, 9 Thomas, 10 Nifas, 11 Makhol, 12 Makhid, 13 Dares, 14 Qur'un, 15 Adzan. Kalau menurut orang Jawa, haid itu zaman dulu sering disebut kotoran, atau lebih halusnya anggarap sari. Ada yang menyebut resep. Di zaman awalan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya oleh para wanita pada waktu itu, yas'alunaka anil makhid, itu dalam Al-Qur'annya. Rasulullah menjawab, Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil makhidi. Hei orang-orang yang bertanya tentang haid, maka jawablah bahwa haid itu adalah getih kotor. Maka diperintahkan untuk para suami jangan mendekati istrinya ketika sedang haid. Keterangan seperti itu banyak orang-orang Arab salah paham, karena Islam itu datang di tengah-tengah dua komunitas besar. Ada kelompok kaum Yahudi, ada juga kelompok kaum Nasrani. Untuk kaum Yahudi, ketika wanita haid, wanita yang telah bersuami, maka pelaturannya lumayan keras. Jika istri sedang haid, maka tidak boleh tinggal serumah dengan keluarganya, harus meninggalkan rumahnya. Jelas tidak boleh makan bareng, tidak boleh berbicara bareng, tidak boleh tidur bareng. Banyak aturan-aturan yang sangat memberatkan untuk wanita ketika sedang haid. Sedangkan kaum atau kelompok Nasrani sendiri tidak ada aturan sama sekali, sehingga ketika istri sedang haid tidak ada larangan apapun, sehingga suami istri ketika istrinya sedang haid pun bisa melakukan hubungan suami istri. Itu untuk kaum Nasrani. Untuk pelaturan agama Islam sendiri diterangkan di sini. Saya akan mengambil rujukan dari kitab Riayatul Himmah juz awal karya Syekhuna Haji Ahmad Rifai. Di sini diterangkan dalam kitab Tarajumah, dalam nadhomannya Kiai Haji Ahmad Rifai menerangkan, utawi aran haid neng sarak panggerane iku getih kang metu saking wadon farjine wis ngumur 9 taun wewilangan
kedike haid sedina sewengi kalumpukan, kaprahe 6 dina tuwin 7 kuwarasan. Akeh haid iku 15 dina sarta wengine, tanana hadde engkehe kuwarasane, tinemu banjur luas getih tinamune. Dalam kitab Riayatul Himmah juz awal, Syekhuna Haji Ahmad Rifai menerangkan, haid iku disebut darah haid adalah darah yang keluar dari wanita ketika sudah berusia 9 tahun. Paling sedikitnya haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Biasanya secara umum wanita haid adalah 6 atau 7 hari beserta malamnya, 6 dina atawa 7 dina sarta wengine. Dan paling banyaknya perempuan haid adalah 15 hari 15 malam. Jika wanita mengeluarkan darah di luar kriteria di atas, berarti bukan darah haid, tapi disebut darah istihadhah. Dan wanita harus mempelajari, harus belajar tentang haid. Fardu ain, wanita mengetahui tentang itu, sama fardunya wanita mempelajari tentang Fatihah, tentang belajar sholat. Jika wanita telah bersuami, belum mengerti tentang haid, dan suaminya tidak bisa memberi pengertian tentang haid, maka suami harus mengizinkan istrinya untuk belajar haid. Maksudnya boleh minta izin keluar dari rumah untuk belajar tentang haid dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan haid. Jika suami tidak mengizinkan istrinya akan belajar tentang haid, maka istri secara hukum Islam diperbolehkan berot. Berot itu keluar walaupun tanpa izin, dengan catatan akan belajar tentang haid dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan haid. Haid sendiri, jika wanita keluar darah haidnya, di awalan disunahkan untuk membaca doa seperti Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Wanita harus menerima kodratnya sebagai wanita. Setiap bulan, wanita yang masih sehat, wanita yang normal, wanita yang sudah balik biasanya tiap bulan mengeluarkan darah haid. Dan darah haid sendiri itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut darah kuat, ada darah dhaif. Wanita harus tahu juga, darah kuat adalah darah yang berwarna merah kehitam-hitaman, merah tua, aromanya lebih pekat. Dan darah haid itu ada yang keluar dhaif. Seperti darah dhaif adalah darah yang warnanya tidak terlalu kuat, seperti merah yang agak pink, jambon, atau kekuning-kuningan, atau kecoklat-coklatan, dan tidak terlalu kental. Kalau yang kental itu ikut darah yang kuat. Darah yang dhaif itu darah yang dhaif.
Itu darah haid ada dua macam, ada yang ikut kuat, ada yang ikut yang dhaif dengan ciri-ciri seperti yang di atas. Kemudian untuk wanita sendiri ketika keluar darah haidnya itu dilarang, diharamkan melakukan 11 perkara. Di antaranya diterangkan dalam kitab Ri'ayat al-Himah, wanita ketika sedang haid itu haram sholat, haram tawaf, haram bawa Al-Quran, haram menyentuh Al-Quran, haram membaca Al-Quran kecuali yang sudah menjadi wirid. Juga diharamkan diam di masjid atau bolak-balik di masjid ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Diharamkan puasa, diharamkan minta cerai, diharamkan juga istimta. Itu keharaman wanita ketika sedang haid. Juga ada sebaiknya wanita ketika sedang haid, para wanita ketika sedang haid dianjurkan memperbanyak baca sholawat, memperbanyak zikir untuk menambahi ibadahnya. Karena keterangan yang di atas tadi, ketika wanita haid haram sholat, haram poso, dan lain-lain, maka sebagai wanita harus menambahi ibadahnya dengan cara ketika sedang haid itu memperbanyak zikir dan memperbanyak baca sholawat. Yang diperbolehkan ketika wanita sedang haid adalah wanita sedang haid boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Diterangkan dalam kitab Risalatul Mahid, jika wanita sedang haid yang sudah bersuami, misalkan suaminya membaca Al-Quran dengan ngelendeh ya di kakinya perempuan, di pahanya perempuan, itu boleh. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran. Kalau mendengarkan bacaan Al-Quran tetap diperbolehkan. Wanita ketika sedang haid tetap boleh makan bersama dengan suami, bagi yang bersuami, tidur bersama dengan suami, boleh pergi bareng dengan suami, boleh bermusafahah dengan sesama wanita, boleh menjenguk orang sakit, boleh takziah, anjuran baca sholawat, baca zikir, tasbih, dan doa-doa yang telah terbiasa dibaca. Wanita yang sedang haid juga boleh menikah. Jadi tidak ada kerusakan wanita ketika haid itu melangsungkan pernikahan. Akad nikahnya tetap sah. Yang dilarang adalah minta cerai. Yang dilarang adalah istimta. Yang dilarang adalah hubungan suami istri dan lain sebagainya. Untuk wanita yang sedang haid itu ada beberapa kemakruhan. Di antaranya wanita yang sedang haid itu makruh memotong kuku atau memotong anggota badan yang lain, seperti mungkin sobek kulitnya atau sebagian anggota badannya dipotong, itu terhukumi makruh. Termasuk juga makruh memotong rambut atau sisiran jika ditakutkan tidak bisa menjaga
merapikan dari jus-jus yang terputus dari anggota badan, maka dihukumi makruh ketika memotong anggota badan. Wanita haid juga dimakruhkan ziarah kubur. Wanita haid juga dimakruhkan berlama-lama di tempat yang dingin, seperti di kamar mandi terlalu lama. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan air yang tidak ada manfaatnya. Diusahakan wanita ketika sedang haid tidak berlama-lama di tempat yang dingin. Kenapa tidak dianjurkan? Karena akan memperlambat jalannya darah haid.